Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tahu nggak apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kegiatan praktikum ini, alat dan bahan yang harus disiapkan adalah alat-alat tulis, tabel pengamatan, dan alam sekitar. Adapun cara kerjanya, yang pertama, siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan. Kemudian pergilah ke lingkungan alam sekitar tempat tinggal Anda. Kemudian yang ketiga, temukan kurang lebih 10 makhluk hidup. Kemudian catat ke 10 jenis makhluk hidup. 5. Amati ciri-ciri dari setiap makhluk hidup. Dan terakhir, bubuhkan tanda centang sesuai dengan ciri-ciri yang Anda amati. Yang pertama, ditemukan pohon jambu. Kemudian yang kedua, pohon sawo. Yang ketiga, pohon pisang. Kemudian ada pohon mangga. Pohon tebu. Sementara itu, yang hewan, ada hewan kucing, ada ayam, burung, ada kambing, dan ada bebek. Nah, itu tadi beberapa hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalian bisa kan menemukan hewan-hewan dan tumbuhan yang ada sekitarmu? Oke, next. Adapun ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, perlu nutrisi atau makan dan minum, dan yang terakhir iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian tubuh sebagai respon atas rangsangan yang diterima. Adapun pergerakan yang terjadi pada hewan dan manusia sifatnya berlangsung secara aktif, sedangkan pergerakan yang terjadi pada tumbuhan sifatnya berlangsung secara pasif. Walau demikian, walaupun tidak terlihat, tumbuhan yang berada dalam pot atau tanah sebenarnya juga bergerak. Contohnya pergerakan tumbuhan ke arah sinar matahari. Ciri-ciri makhluk yang kedua yaitu bernafas atau respirasi. Artinya, kemampuan makhluk hidup untuk mengambil oksigen dari lingkungannya dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Pernafasan pada hewan terdiri dari paru-paru, insang, trakea, kulit, dan sebagainya. Sedangkan tumbuhan menggunakan stomata, lentisel, atau akar rambut. Ciri yang ketiga yaitu pertumbuhan adalah proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, dan berat suatu organisme. Proses pertumbuhan tanaman dimulai dari biji yang kemudian berkecambah menjadi tunas kecil. Akar tumbuh ke bawah yang menyerap air dan nutrisi dari tanah. Sementara tunas tumbuh ke atas mencari cahaya matahari. Tunas ini kemudian berkembang menjadi batang dan daun. Dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara, tanaman terus tumbuh lebih besar dan kuat, sampai pada akhirnya menghasilkan bunga dan buah. Sementara itu, proses pertumbuhan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya irreversibel dan tetap. Pertumbuhan hewan diawali dari embrio, kemudian proses kelahiran, proses menuju dewasa, berkembang biak, dan mengalami kematian. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak.
Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri dan menghasilkan keturunan yang sama jenisnya. Perkembang biakan pada hewan yaitu ovipar, vivipar, ovovivipar, dan vegetatif. Sedangkan perkembang biakan pada tumbuhan yaitu dengan vegetatif dan generatif. Selanjutnya, nutrisi, yaitu makan dan minum. Hewan dan tumbuhan perlu adanya nutrisi. Nutrisi ini adalah proses masuknya zat-zat gizi ke dalam tubuh makhluk hidup, yang mana manfaatnya sebagai sumber energi, sumber tenaga, melindungi tubuh dari penyakit, dan menjaga jaringan dalam tubuh. Terakhir, iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk merespon atau menanggapi rangsangan. Rangsangan bisa berupa cahaya, suhu, air, sentuhan, suara, bau, dan makanan. Contoh iritabilitas pada tanaman putri malu yaitu daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah tanaman dan hewan merupakan makhluk hidup yang sangat penting bagi kita dan lingkungan. Mereka menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas, menyediakan makanan seperti buah dan sayuran, serta membantu menjaga udara tetap bersih. Tanaman juga memberikan tempat tinggal bagi hewan dan membuat lingkungan kita lebih indah. Dengan merawat tanaman, kita tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup kita. Sedangkan hewan berfungsi sebagai sumber makanan, sebagai pengendalian hama, alat transportasi tradisional, dan berperan penting dalam ekosistem. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Itu tadi penjelasan video saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.